Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Haji Muhaimin, yang kebetulan tidak hadir, Bapak Guru, Ibu Guru semuanya. Ini Al-Hikam ini sebetulnya sudah banyak di antara teman-teman kita yang mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi setelah saya lihat kira-kira 10 kitab terjemahannya, termasuk ya Mustafa Bisri, ya, itu banyak kali menerjemahkan, tetapi ternyata gagal dalam menerjemahkannya ini. Bukannya orangnya itu bodoh, tetapi memang kalimatnya sulit untuk ditransfer. Ini sulit untuk ditransfer. Yang kemarin saja, yaitu min alamatil i'timad 'alal amal nuqsan raja' inda wujudi zalal, itu terjemahannya muter-muter nggak jelas. Yang dulu itu kan maknanya kan begini: apabila kita terlalu percaya diri atau self confidence-nya terlalu kokoh, itu akan mengalami kekecewaan yang sangat mendalam ketika dia mengalami kegagalan. Itu maknanya kan begitu. Ya, terjemahannya lucu-lucu kadang-kadang. Iya. Di antara tanda pengandalan terhadap amal. Apa maksudnya nih? Apa begitu? Nah, ini yang kedua ini lebih sulit lagi. Iradatuka, keinginanmu, at-tajrida untuk tajrid sendiri dalam bahasa Indonesianya nggak ada. Ya, oke, kita adopsi saja. Apabila kamu ingin tajrid, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, padahal Allah menempatkan kamu pada posisi harus bekerja. Ya. Kamu milih tidak bekerja, tetapi Allahnya menentukan kamu untuk bekerja. Itu adalah merupakan hawa nafsu yang tersembunyi. Tetapi sebaliknya, ketika kamu ingin bekerja keras, padahal Allah telah menentukan kamu suruh santai saja, ya, itu termasuk rendahnya cita-cita, menunjukkan rendahnya cita-cita. Kira-kira begitu bahasa Indonesianya. Tajrid itu adalah satu sikap hidup seseorang yang ingin beribadah kepada Allah secara mumpuni, tidak mau disibukkan dengan urusan-urusan tetek bengek di alam dunia ini. Sedangkan maqamul asbab itu ya maqam kengelan. Jadi ya makom kengelan itu artinya kita hidup harus bekerja keras. Mengapa demikian? Kata peribahasa, di dunia ini tidak ada yang mustahil, tetapi juga tidak ada yang mudah. Artinya asbab itu adalah kausalita, rentetan dari berbagai macam kausalita. Dari proses tidak ada menjadi ada. Yuk sekarang kita
melihat. Tadi saya makan nasi sama sayur apa, lodeh ya? Lodeh. Sayur lodeh sama gorengan ikan nila sama sambal, apalagi itu lalapan ya. Oke, sekarang yuk kita belajar menghitung. Terjadinya makanan di hadapan saya itu bukan hal yang mudah. Yuk kita hitung. Nasi itu dibuatnya dari apa? Dari beras. Berasnya dari apa? Gabahnya dari mana? Dari padi. Oke. Kita hitung berapa orang yang terlibat menanam padi. Padinya ditanamnya di mana? Sawahnya digarap enggak? Berapa banyak orang yang menggarap sawah? Bibitnya apa asal atau sengaja dibikin bibit dulu? Khusus bikin bibit dulu. Berapa banyak orang yang menyediakan bibit? Berapa banyak orang yang menyiapkan lahannya? Dan berapa banyak orang yang menghadirkan airnya? Irigasi itu berapa miliar, berapa triliun biayanya? Kalau disedot pakai dompeng, dompeng itu yang bikin berapa, besinya dari mana, bahan bakarnya apa, solar yang menghasilkan solar berapa orang. Saya terusin nih, terusin tak? Sampai piringnya, ya pasir kuarsanya galinya di mana, berapa orang yang bekerja menggali pasir kuarsa, dan berapa orang pabrik bikin piring. Sampai datang ke meja berapa orang pedagang yang menyumbangnya, berasnya di gabahnya digiling, berapa banyak orang terlibat untuk penggilingan padi heller itu, dan berapa banyak orang yang terlibat ketika masak dengan gasnya siapa yang mengadakan, gasnya dari kompornya berapa orang. Saya kira berapa miliar orang yang terlibat menghadirkan nasi di depan saya ini. Itu semua adalah proses. Nah itulah namanya maqamul asbab, itu artinya ya melalui proses. Kemudian lagi rizki itu sebetulnya dari mana datangnya? Rizki itu dari dua. Satu dari otak kita, yang kedua dari kekayaan alam yang tersedia di sekitar kita ini. Itu saja. Sehingga kalau bagaimanapun cerdasnya saudara, tapi kalau alamnya miskin, apa yang Anda lakukan? Tetapi seperti Indonesia yang alamnya alamnya kaya raya, segala macam tambang ada, suburnya bukan main, kayu saja ditancap bisa tumbuh di sini. Tapi otaknya bodoh, jadi rezeki enggak. Ya, tetapi sebaliknya, ketika orang punya otak, sekalipun alamnya miskin, mereka bisa makan dan bisa unggul. Tetapi alamnya kaya raya, otaknya goblok, ia melarat. Yang lebih hebat yaitu alamnya kaya, otaknya encer. Seperti Uni Soviet, seperti Amerika, seperti Eropa. Jepang itu termasuk otaknya encer tapi alamnya miskin. Singapura itu otaknya cerdas, alamnya miskin. Ya, itu. Tetapi itu semuanya adalah diproses. Asbab itu adalah hukum kausalita. Hukum kausalita itu adalah sesuatu terjadi ya dikarenakan oleh yang lain. Yang terjadi namanya musabab, yang menjadi penyebabnya namanya musabbib. Hubungan keduanya adalah sabab. Ini kita bicara demikian ini artinya bahwa dalam kehidupan sehari-hari
Mari kita pertanyakan, apa betul peribahasa yang mengatakan kalau pengen kaya ya harus bekerja keras? Pernah dengar nggak? Kalau pengen pinter ya harus belajar, betul gitu? Kalau pengen sembuh ya harus berobat, betul? Sekarang apakah setelah orang itu bekerja keras lalu pasti kaya? Enggak. Lalu apakah orang yang hidupnya santai-santai saja itu miskin? Oke, kita balik sekarang. Ada enggak orang yang bekerja keras tetap miskin? Ada. Ada enggak orang yang santai-santai saja tapi kaya? Jadi ada hubungannya kekayaan dengan kerja keras? Ada hubungannya enggak? Ada hubungannya enggak? Kalau ya ada, akan saya tuntut nih. Kenapa tukang nyekop pasir di kertas maya yang berkeringat seharian, kenapa nggak ada yang kaya? Kenapa Tommy nggak kerja apa-apa dia kaya? Itulah makanya jadi kita lagi berbicara tentang bagaimana perputaran rizki ini sesungguhnya. Kalau kita kembali merujuk kepada teks-teks agama, maka bunyinya seperti ini: innallaha yabsutu rizqa li'ibadihi man yasha wa yaqdir. Bahwa Allah itu membagikan rizkinya kepada siapa saja yang dikehendakinya dan ditakar. Sehingga maknanya kalau rizki itu dibagikan oleh Allah, jadi apakah rezeki itu dicari atau datang sendiri? Nah inilah nanti sebelum kita masuk kepada inti makalah ini, kita mesti mempertanyakan. Pertama kali kita harus pahami bahwa tidak ada hubungan antara bekerja keras dengan kekayaan. Saya pernah menanya orang kaya yang dulunya tukang menggembala kambingnya nenek saya. Ketemu terakhir di Subang, dia sudah punya sawah sampai 80 hektar. Dari penggembala kambing sampai jadi juragan, kan sesuatu yang mengagumkan. Dan ketika saya tanya, ceritanya bagaimana kamu bisa jadi kaya? Jawabannya begini, bahwa saya ini, harta saya ini bukan hasil korupsi, bukan dari warisan, benar-benar dari perjuangan saya. 20 tahun lamanya saya makan sampai pakai endas petek saja. Bertahun-tahun saya jam 2 malam pergi ke sawah. Dari mulai menggembala kambing, menggembala sapi, beli sawah, bikin rumah. 20 tahun perjuangan pahit ketir. Pokoknya saya hasilkan harta ini dengan cara peras keringat, banting tulang. Endas tadi sikil, sikil tadi awan, tadi bengi, bengi tadi awan. Itu jawabannya. Masuk akal enggak? Masuk akal. Nah sekarang kalau iya itu masuk akal, saya bertanya, apakah orang yang kaya itu dengan peras keringat banting tulang lalu kaya? Sehingga yang pertanyaan, apa ada hubungannya kekayaannya dengan keringatnya itu? Ternyata sini kita tertipu, pikiran kita tertipu. Ternyata tidak ada hubungannya. Bapak-bapak, ibu-ibu jadi guru, ya kan? Ada nggak anak yang sekolahnya main-main saja tapi pinter? Ada nggak murid yang rajin tapi goblok younger? Inilah makanya jadi kita untuk mengetahui apakah makom kita ini makom tajrid, apakah makom kasab atau makom asbab. Iya, rezekinya banyak enggak? Banyak. Iya. Itu berarti orang itu sudah
tingkatan makomnya makom tajrid. Nah, tetapi juga ada terjadi beberapa kasus yang sangat menyedihkan bagi saya. Ada orang yang makomnya makom tajrid tergoda. Ini gara-gara setelah reformasi, ya kan gitu, banyak partai-partai kan gitu. Akhirnya seorang kiai yang sudah punya santrinya banyak, sudah ada masjidnya, ada madrasahnya, menjadi tokoh masyarakat, dan di tempat gandulannya wong pirang-pirang, tergoda akhirnya mencelat dari pengimaman, mencelat ke gedung DPR. Ya. Ya. Kenapa tergoda? Begini caranya setan menggoda orang itu. Jadi setiap malam diajak berdiskusi oleh setan yang sudah lama bertelur di dalam pikirannya itu. Bilangnya begini, kamu itu tomak, sehari-hari hanya mengharapkan pemberian orang saja. Betapa hinanya orang tomak. Ya, tunjukkan harga dirimu. Kamu itu sekolahnya tinggi, bisa berbisnis. Ngapain kamu hanya mengharapkan pemberian orang saja? Nonggoni wejani, nonggoni amplop. Tunjukkan dirimu, kemandirimu, kemampuanmu. Jangan berharap lagi pemberian. Itu namanya tomak. Jadi kamu masih bisa berusaha, kalau kesempatan sekarang jadi anggota DPR, barangkali saja bisa jadi bupati dan sebagainya. Untuk menghilangkan rasa tomanya itu, lalu akhirnya dia terjun partai politik sampai jadi anggota DPR, sampai diangkat jadi bupati. Karena dia jarang ngajar di pesantrennya, maka santrinya perlahan-lahan terus berkurang. Santrinya bubar, wis pragat dadi anggota DPR ditangkap KPK. Terjadi enggak? Enggak usah disebutin namanya. Tapi itu terjadi di hadapan kita. Fakta. Nah ini sebaliknya lagi, orang yang makomnya makom kasab, makom asbab, dia ahli berbisnis, menjadi importir, eksportir, menjadi penggembang real estate, uangnya sudah bermiliar-miliar. Rupanya setan menggoda lagi. Kamu tuh goblok, ya kan? Pontang-panting mobil 30, padahal mobil 30 biji yang kamu duduki kursinya berapa? Bikin rumah sampai 17 kamar tidur, yang kamu tidurin berapa kamar? Satu meja masakan penuh, yang kamu makan berapa gram? Tuh lihat kiai, bayangkan dia makannya lahap, tidurnya lelap, badannya sehat, hanya ngewer-ngewer tasbih, enak banget, dekat dengan Allah, jiwanya damai, nggak pernah marah. Akhirnya dia bercita-cita ingin jadi waliullah. Bisnisnya ditinggal, pergi ke hutan bersama Buya Sakur, tetap di hutan. Iya. Akhirnya dunianya hilang semuanya, perusahaannya bangkrut, jadi walinya gagal, jadi gak wali dalban, menggandakan uang akhirnya. Nah ini maksudnya, ini intinya seputar itu, kedua itu. Jadi artinya begini aja lah, jalani saja hidup ini seperti air mengalir, kemana yang nyaman Anda rasakan. Dan jangan sekali-kali Anda memutasikan dirimu sendiri. Ya, jangan dulu pindah ke bagian apapun, jangan pindah ke tempat kerja lain kecuali
ada mutasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam proses sehari-hari Allah juga sering melakukan mutasi. Dari seorang pengusaha menjadi ulama besar, dari ulama besar menjadi pengusaha. Tetapi karena yang memutasikan Allah, ketika jadi pengusaha ya berkah, ketika jadi ulama ya berkah. Begitu pula ulama yang dimutasikan jadi pengusaha, ketika jadi ulama ya berkah, ketika jadi pengusaha juga berkah. Kalau tidak, jadi ulamanya bangkrut, jadi pengusahanya bangkrut juga. Nah, ini sehari-hari yang kita jalani. Oke. Lalu kita ingin mencoba menjelaskan makna tajrid yang lebih mendetail lagi, bahwa tajrid itu artinya independensi. Kalau jaroda itu kata-kata jim ro dal, tajrid itu karena diikutkan wazan fa'ala. Jarroda yujarridu tajridan, nassara yunassiru tansiran. Dalam ilmu sharaf kita belajar namanya sulasi mujarrad. Artinya fiil yang terdiri dari 3 huruf dan tambahannya dibuang semuanya, tidak ada tambahannya. Ghafara itu sulasi mujarrad. Istaghfara itu sulasi mazid, tambahannya alif, sin, dan ta. Istaghfara. Begitu alif sin ta dibuang, tinggal jim, ro, dan dal, maka itu namanya fi'il sulasi mujarrad. Artinya dilepaskan semua. Termasuk juga melepas baju ini namanya sama, jarradtu thiyabi, saya melepas baju. Pengertian melepas ini artinya melepas dari banyak hal sekali. Jadi seorang perempuan yang melepas semua tanpa busana namanya mujarrodah, tanpa busana, tanpa tambahan. Nah, lalu pola hidup tajrid seperti apa? Yaitu ketika sudah tidak ada ketergantungan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situlah maka ada 3 macam tajrid. Ada tajrid yang disebut tajrid zahir, ada tajrid batin, ada tajrid zahiran wa batinan. Kalau tajrid yang zahir artinya dia sudah tidak lagi punya teman, sudah dia tidak lagi banyak berhubungan dengan orang lain, sudah tidak minta bantuan kepada siapapun, pokoknya di rumah nganggur geger. Itu artinya ketika dia sudah mulai menyendiri, menjauh dari pergaulan manusia, itu namanya tajrid. Tapi tajrid yang zahir. Makanya sehari-hari dengan nasi saja sama tempe, sepotong tempe begini, ya, dia menikmatinya. Tempenya ini ditutulin ke kecap, dilamut kecapnya baris segas 10, tutul maning dilamut kecapnya sampai segas sepiring, tempenya masih butuh gitu. Dirawati kanggo sore. Sehari-hari seperti itu. Atau sama kerupuk saja makannya. Dan dia tidak pernah berkeluh kesah. Itu pun sudah disebut tajrid, tapi tajrid yang zahir.
Nah, apakah itu hebat? Ntar dulu. Yang hebat tuh kalau tajridnya tajrid batin, artinya bukan fisik yang melepaskan segala hubungan, tapi hatinya sudah tidak lagi bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makam tajridnya, betapapun dia mendapat kesulitan, dia sudah tidak lagi meminta pertolongan kepada siapapun, hanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia jatuh sakit pun dia tidak pernah mengundang dokter, dia hanya minta disembuhkan oleh Allah saja. Dan dia tidak pernah bercerita, berkeluh kesah kepada siapapun tentang kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Setiap orang bertanya, bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sudah makan belum Pak Haji? Alhamdulillah. Tapi lama-lama itu makin kurus, makin kurus. Tetangganya di sekitar pasar itu memperhatikan, makin pucat, jalannya sempoyongan. Sehat, alhamdulillah. Ini cerita Syekh Abdul Hasan Asyadzuli. Sampai sempoyongan, sampai dia terjatuh pingsan di tengah jalan, dikerumuni orang, diotong kerumuni. Bagaimana, sakit apa? Alhamdulillah. Sampai para aulia seluruh dunia pada datang menyambangi, dari Irak, dari Mesir, dari Syria, dari Lebanon datang mendoakan dia. Ya mungkin ada yang baca tahlil, baca surat Yasin, dianya hanya diam saja. Ya udah, makasih. Rupanya ada seorang waliullah yang jengkel juga melihat Syekh Abdul Hasan cuek aja tuh. Akhirnya dia tanya, saya doakan berhari-hari, amin kek, iya kek, kok diem aja sih? Saya kan jauh datang sini. Bayangkan, ya mungkin naik ontanya berbulan-bulan kan waktu itu. Dijawab, yang menyuruh kamu mendoakan saya siapa? Aku tidak pernah minta doamu kok. Jadi sampean nggak pengen sehat? Enggak juga. Apa sampean pengen sakit? Enggak juga. Maksudnya mana? Ya saya mah terserah Allah aja. Dikasih sakit saya terima, saya tidak minta sembuh. Ketika sembuh saya nggak minta sakit, terserah Allah saja. Itu. Jadi maksudnya gimana? Enak sakit? Ya enggak juga. Saya sakit, yang penting kalau memang Allah senang melihat saya sakit, sakit adalah pilihanku. Kalau Allah senang melihat aku sehat, maka sehat adalah pilihanku. Aku tidak memilih, aku hanya menjalani apapun yang Allah tentukan untuk diriku ini. Jadi itulah tajrid yang sesungguhnya, batin itu seperti itu. Jadi lalu bagaimana? Tajrid zahir, tajrid batin bisa bertemu enggak? Itu yang lebih hebat lagi. Sebab belum tentu orang yang tajrid zahir itu batinnya sudah tajrid. Masih tetap ada kaitan-kaitan, masih ada harapan-harapan. Untuk ini ada cerita lagi. Berguru di Irak di sana. Pas Iraknya tuh daerah pantainya. Irak itu tidak punya pantai ya, hanya sedikit sekali menjorok ke Kuwait gitu. Hanya berapa kilometer lah pantainya, semuanya masuk ke dalam. Jadi kayak tutup kendi lah, kayak kendi gitu kira-kira. Nah di situ dia berguru pada seorang guru.
Gurunya itu cukupnya saja. Dapat ikan 4, yang diambil 1, yang 4 bagi-bagi buat orang di desa. Besoknya lagi dapat 20, yang diambil cuma 1, cukup sehari 1 juga, yang lain bagi-bagi. Nah, salah seorang muridnya itu lama berguru dengan dia bertahun-tahun. Nah, lalu pada akhirnya si murid tadi ingin meneruskan pendidikan spiritualnya kepada mursyid yang lebih hebat lagi, meminta izin, lalu dikasih izin silakan, lalu bertanya di mana mursyid yang lebih hebat lagi dari sampeannya. Oh ada. Di mana? Di sana, di Syam. Syam dulu itu Syria, Lebanon, Palestina dan Yordan, itu adalah wilayah Syam namanya. Di Lebanon di situ. Berangkatlah dia itu. Akhirnya dia itu mencari namanya, katakan Syekh Abdullah, mencari di kota itu. Nggak ada yang tahu Abdullah waliullah, nggak ada yang tahu. Nggak ada wali Abdullah di sini nih. Cuman ada satu-satunya nama Abdullah tuh di atas gunung tuh. Itu dia orang kaya raya. Akhirnya penasaran dah. Dalam pikirannya dia mencari guru yang lebih miskin lagi kan gitu. Ternyata sampai ke tempat rumahnya, ternyata rumahnya seperti istana yang luar biasa. Nambah sukar, apa iya ini? Masa wali rumahnya kayak istana begini? Tapi dia penasaran juga, ya ditungguin lah sampai dia datang. Begitu datang, ternyata naik kuda kencana yang rodanya dilapis emas itu. Semakin gak percaya juga, masa wali penampilnya begitu. Tapi penasaran ya, disapa juga, sampean Abdullah? Iya, saya dari Irak, diutus oleh mursyid saya. Oh si Anu, iya silakan masuk. Begitu masuk ke dalam, rumahnya semuanya serba wah ya, lebih mewah dari istananya Ratu Elizabeth yang di Buckingham di situ ya, yang harganya sampai 4 miliar dolar harganya, serba wah semuanya. Semakin mengejutkan lagi, pembantu-pembantunya perempuan-perempuan cantik cerita semua. Pokoknya sekakangnya Syahrini lah. Sekakangnya Syahrini mah bujang nih kalau sekakangnya. Apa iya ini? Lalu akhirnya oleh sang guru ditanya, maksud kamu apa? Begini, saya ini mau pengen teruskan belajar dari kiai saya di Irak. Kalau Bapak menerima, saya ingin belajar. Oh maaf, saya sudah, nah itu sudah dimutasi, sudah harus cari harta yang banyak. Jadi saya tidak sempat lagi mendidik orang. Jadi ya sebaiknya kamu pulang aja, digali saja, ilmu dia masih banyak yang belum kamu gali. Saya nggak sempat membimbing kamu. Paling-paling saya titip pesan saja kepada guru kamu yang di Irak. Tolong sampaikan kepada beliau, katakan bahwa otak nih jangan mikiri dunia saja. Kata wali yang rumahnya ke Isan itu mengirimkan pesan kepada seorang murid tadi untuk menyampaikan kepada gurunya yang di Irak, yang sehari kerjanya hanya jala ikan. Isi pesannya, otakmu jangan mikiri dunia saja. Inilah. Akhirnya sang bertiga, ya sudah minta doanya saja, saya pulang ke Irak lagi. Begitu pulang ketemu dengan guru di Irak, katanya, ada pesan apa dari guru kamu? Ya dia nggak bisa membimbing lagi, kan dia sibuk sudah berbisnis, setiap hari rapat melulu dengan raja-raja.
Jadi saya suruh kembali lagi. Terus ada pesan apa lagi? Udah ngadalah itu aja, bohong. Sok bilang ada pesan apa lagi? Nggak ada lagi, jangan bohong. Ada pesan lainnya enggak? Akhirnya dengan keberatan dia ceritakan bahwa Syekh Abdullah berpesan ke sampean, otak sampean ini jangan mikirin dunia saja. Begitu mendengar demikian, sang wali itu lalu menangis bercucuran air mata, beristighfar sebanyak-banyaknya, dan dia mengaku bahwa setiap dia melempar jala dalam pikirannya bokat be nyangkut ning emas. Bokat oleh keong emas. Jadi hidupnya memang sederhana ya, tetapi hatinya masih berharap juga kepada dunia. Ini sangat halus dan lembut sekali. Mungkin kita juga tidak sadar hal semacam itu. Makanya ke depan kita nggak usah suudzon dah, ya kan, yang hidupnya miskin jangan terburu kita duga wali. Barangkali yang jadi wali itu yang kaya. Demikian juga orang yang kaya raya jangan kita suudzon hubbud dunya. Belum tentu, ya kan begitu, dia orang yang dekat dengan Allah. Makanya kedua-duanya tajrid lahir dan tajrid batin itulah yang paling hebat. Tetapi kalau kita sudah bisa mencapai tajrid hati saja, itu sudah cukup bagus dan luar biasa. Kira-kira itu saja tentang tajrid. Nah, kita buka diskusi, barangkali hal-hal yang menyangkut ini kita lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.